budaya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Ya bolo, di kesempatan hari ini saya berada di Desa Balun, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, di mana saya akan mendatangi salah satu tempat makam yang sangat terkenal sekali tentunya di lokasi di Desa Balun sini ya bolo. Sebab di Desa Balun sini itu ternyata ada salah satu makam seorang pangeran itu di era Kerajaan Pajang. Tempatnya itu berada di makam umum. Dan makam yang saya datangi ini adalah beliau seorang putra dari raja dari Kerajaan Pajang ya bolo, dari Kasultanan Pajang, yaitu putra dari Sultan Hadiwijoyo, yang beliau yang bernama adalah Pangeran Penjaringan. Referensi cerita tentang Pangeran Penjaringan ini saya dapat dari tokoh yang berada di Kecamatan Cepu sini bolo, yaitu di cerita tentang beliau itu dari Pangeran Penjaringan atau yang dinamakan Pangeran Anom, itu di masa lampau berawal dari pusaka dari Kerajaan Pajang kala itu lenyap atau hilang. Pangeran Penjaringan ini beliau itu memiliki 5 saudara, dan saudara yang tertua adalah beliau yang kelak menjadi raja juga di Kerajaan Pajang, yaitu Pangeran Benowo. Kala itu Pangeran Benowo sudah menjabat menjadi adipati di negeri Brangwetan atau yang dinamakan Jipang Panolan. Setelah Aryo Penangsang lengser atau gugur, Pangeran Benowo lah yang menjadi penerusnya. Dan semua saudara dari Pangeran Benowo itu semuanya itu mendapatkan perintah tentunya dari Sultan Hadiwijoyo, itu mendapatkan perintah untuk mencari pusaka yang hilang itu ya bolo. Dan semua pangeran itu menuju ke arah timur, yaitu ke Kerajaan Jipang Panolan. Ketika para pangeran, yaitu putra dari Sultan Hadiwijoyo, setelah berkumpul di Jipang Panolan, tak berapa lama pusaka itu ditemukan bolo. Setelah pusaka ditemukan, semua dari putra Sultan Hadiwijoyo itu kembali ke Kerajaan Pajang. Tapi Pangeran Benowo masih berdiam di kerajaannya sendiri, yaitu yang berada di Jipang Panolan sini bolo. Lokasinya itu tidak jauh dari sini, mungkin ke arah utara sana bolo, mungkin ya ke arah utara, tidak jauh dari sini. Setelah pusaka itu ditemukan, akhirnya Pangeran Penjaringan atau Pangeran Anom itu hidup ingin berkelana bolo, tidak mau ikut campur tentang penataan negara atau
Kesultanan atau Kerajaan Pajang itu bolo. Sehingga beliau itu setelah Pangeran Penjaringan berkelana atau mengembara, beliau itu menuju ke salah satu tempat yang sekarang itu ikut Desa Balun. Setelah Pangeran Penjaringan berada di Desa Balun sini, beliau itu tertarik salah satu perempuan atau putri, seorang putri. Tetapi seorang putri ini yang memiliki kesaktian yang sangat luar biasa bolo. Dan putri itu akhirnya yang bernama adalah Sri Katon. Dan Sri Katon itu sendiri kenapa dinamakan Sri Katon? Sebab beliau itu memiliki salah satu kelebihan atau kesaktian itu iya bolo. Ketika Pangeran Penjaringan kalau melihat itu terlihat, tapi kalau didekati sang putri itu menghilang. Dan itu berlanjut terus menerus. Pangeran Penjaringan itu melihat seorang putri yang sangat sakti itu, dan beliau saat itu tidak mampu untuk mendekati Sri Katon itu, sehingga beliau itu melakukan semedi atau riadoh di lokasi sini bolo. Sehingga beliau mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau itu akhir ceritanya itu beliau akhirnya bisa mendekati Sri Katon itu, dan Sri Katon itu akhirnya juga menjadi istri dari Pangeran Penjaringan. Dan Pangeran Penjaringan kala itu beliau juga memiliki seorang guru spiritual para wali, sehingga beliau itu diwajibkan untuk menyebarkan agama Islam di Desa Balun sini ya bolo. Dan beliau penyebar agama Islam pertama di Desa Balun, sehingga warga di Desa Balun sini itu atau masyarakat di Desa Balun sini itu memberikan gelar dari Pangeran Penjaringan menjadi Kiai Balun. Itu bolo tentang sedikit kisah cerita Pangeran Penjaringan atau Pangeran Anom, atau juga sekarang yang menjadi sebutan beliau adalah Kiai Balun. Dan kita akan masuk ke makam beliau. Ini ya bolo, di dalam sini ada 3 makam. Di sini makam yang sebelah tengah ini, beliau adalah Eyang Ki Ageng Penjaringan. Dan yang kedua adalah Eyang Nyai Sri Katon. Dan Roro Sekar. Dan di sini juga ada ini. Yang satunya yang paling bawah adalah Eyang Nawang Dipuro, yang dipercaya beliau adalah seorang patih. Tetapi makam beliau itu berada di luar cungkup ini bolo. Dan ini adalah foto-foto yang dipercaya tokoh yang dimakamkan di sini bolo. Yang pertama ini adalah Eyang Nawang Dipuro. Dan ini Eyang Ki Ageng Penjaringan.
Dan ini Eyang Nyai Ageng Sri Katon. Dan ini yang dipercaya adalah Roro Sekar. Inilah tokoh-tokoh di masa lampau yang sampai sekarang itu lokasi sini juga masih selalu diuri-uri ya bolo. Dan di samping cungkup ini, disinilah tempat makam beliau yang dipercaya adalah sang patih itu, Nawang Dipuro. Yaitu bolo sekilas cerita tentang perjalanan panjang beliau, yaitu Pangeran Penjaringan, seorang putra sang Sultan Hadiwijoyo yang berkelana mencari jati diri dan menyebarkan agama Islam. Itu ya bolo yang bisa saya ceritakan tentang Pangeran Penjaringan itu. Dan saya akan pamit undur diri. Mungkin jika ada cerita di narasi saya yang kurang berkenan atau kurang pas tentang kisah sang tokoh ini, saya pribadi memohon maaf, beribu maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Salam budaya.